Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A. Saya Amelia Hanifah. Saya Afiro Fathia. Saya Kanzati Radang. Saya Muhammad Fadirianti. Saya Sri Susika Mayuri. Saya Bintang Prasetyo. Di sini kami akan menjelaskan dan juga mempraktikkan kegiatan sirkuit training. Selamat menonton. Bam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan manfaat dari kebugaran jasmani. Yang pertama, pengertian. Apa sih itu pengertian dari kebugaran jasmani? Pengertian dari kebugaran jasmani ialah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik secara efisien tanpa merasa kelelahan yang berlebihan. Adapun tujuan di dalamnya yang pertama itu untuk meningkatkan kualitas tubuh, dan yang kedua itu untuk mengetahui apakah tubuh kita itu sehat atau tidak. Adapun manfaat di dalam kebugaran jasmani, yang pertama meningkatkan sirkulasi darah, yang kedua mencegah penyakit jantung, selanjutnya menambah stamina energi dan juga menghilangkan depresi dalam tubuh kita. Selanjutnya ada beberapa contoh gerakan dari kebugaran jasmani yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sirkuit training. Jadi, sirkuit training adalah metode atau bentuk latihan yang menggabungkan beberapa gerakan yang berbeda yang dilakukan dengan cara berpindah dari satu pos ke pos lainnya. Nah, di setiap pos itu terdapat jenis latihan yang berbeda dan dilakukan dalam waktu atau jumlah tertentu. Jadi di sini terdapat 3 pos yang berbeda, yaitu yang pertama ada melatih kecepatan, yang kedua ada melatih koordinasi gerak, dan yang terakhir yaitu melatih kelincahan. Kemudian ada beberapa manfaat dari sirkuit training. Yang pertama itu untuk meningkatkan kebugaran jasmani secara keseluruhan, yang kedua untuk meningkatkan daya tahan tubuh, yang ketiga melatih kekuatan otot, dan yang keempat membuat tubuh lebih bugar dan tidak mudah lelah, dan yang terakhir melatih koordinasi gerak dan juga kelincahan. Nah, selain itu ada pun tujuan dari sirkuit training, yaitu yang pertama ada meningkatkan kondisi fisik tubuh, yang kedua melatih berbagai komponen kebugaran jasmani, yang ketiga membiasakan tubuh untuk aktif bergerak, dan yang terakhir membentuk tubuh lebih sehat dan lebih kuat. Dalam sirkuit training itu yang pertama ada kecepatan. Kecepatan dalam kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan dari satu tempat ke tempat yang lain atau menggerakkan bagian tubuh secepat mungkin dalam waktu sesingkat-singkatnya, yang merupakan unsur penting untuk mendukung aktivitas sehari-hari dan olahraga, melibatkan kekuatan daya ledak otot dan membutuhkan latihan teratur seperti lari sprint. Lalu selanjutnya ada manfaat dalam kecepatan. Yang pertama meningkatkan kelincahan, membuat tubuh lebih responsif dan mudah bergerak cepat. Lalu yang kedua ada meningkatnya daya tahan otot. Otot mampu bekerja lebih kuat dan efisien. Yang ketiga ada meningkatkan stamina fisik, mendukung aktivitas sehari-hari dan olahraga. Yang keempat ada meningkatkan sirkulasi darah, memperbaiki fungsi jantung dan peredaran darah. Lalu yang terakhir ada tujuan. Yang pertama itu kesehatan dan kesejahteraan, mencapai kondisi fisik prima, mencegah penyakit dan mengurangi risiko obesitas. Lalu yang kedua meningkatkan kemampuan, mengembangkan potensi fisik seperti kekuatan, daya tahan dan kecepatan secara optimal. Yang terakhir ada aktivitas sehari-hari, memudahkan pelaksanaan tugas hari tanpa cepat lelah. Nah, teman-teman, berikut adalah kesalahan yang terjadi dalam kita melaksanakan teknik kecepatan dan bisa membuat kita cedera. Terima kasih. Nah teman-teman, yang tadi itu adalah gerakan yang benar dengan cara mengangkat betis kita setinggi mungkin dan dengan gerakan yang cepat. Di sini saya akan menjelaskan salah satu gerakan sirkuit training dalam kebugaran jasmani, yaitu koordinasi gerak. Nah, jadi koordinasi gerak adalah kemampuan tubuh untuk menggerakkan berbagai bagian otot secara sinkron, tepat, dan efisien dalam satu gerakan selaras untuk mencapai tujuan tertentu, seperti melempar, menendang, menangkap, atau aktivitas sehari-hari lainnya. Nah, ada pula tujuannya. Tujuannya itu untuk menyempurnakan gerakan, mengintegrasikan fungsi otot dan saraf untuk menggerakkan beberapa bagian tubuh secara tepat dan efisien dalam satu gerakan utuh, serta membuat aktivitas sehari-hari lebih mudah. Dan selanjutnya itu ada manfaatnya. Manfaatnya itu ketiga. Yang pertama itu meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan
otak dan saraf yang bekerja sama dengan baik, membuat tubuh lebih tanggap dan kuat, serta mengurangi risiko cedera. Terima kasih. Nah, ini merupakan gerakan yang salah teman-teman, karena kaki itu tidak teratur gerakannya. Nah, ini merupakan gerakan yang benar. Nah, selanjutnya ada kelincahan. Kelincahan atau agility secara harfiah memiliki arti yaitu kelincahan. Tapi pengertian sesungguhnya dari agility ialah kemampuan dari tubuh atau bagian tubuh untuk mengubah arah gerakan secara mendadak dengan kecepatan yang relatif tinggi. Selanjutnya ada tujuan dari kelincahan. Melakukan olahraga latihan kelincahan bisa membantu kamu mengendalikan gerakan tubuh dengan baik, mengubah arah tubuh dengan cepat, dan lebih efisien tanpa harus kehilangan keseimbangan. Tidak hanya itu, latihan kelincahan juga membantu meningkatkan kebugaran tubuh. Selanjutnya ada manfaat dari kelincahan. Yang pertama itu membantu mempermudah untuk menguasai berbagai teknik sulit pada tiap-tiap cabang olahraga yang sedang ditekuni. Selanjutnya, mempunyai kemampuan kelincahan yang baik juga memiliki manfaat untuk mempermudah koordinasi terhadap stimulasi atau gerakan ganda. Seseorang yang sering melakukan latihan fisik dapat dipastikan bahwa akan beresiko lebih rendah terkena penyakit berat atau kronis, seperti penyakit jantung, stroke, diabetes tipe 2, dan penyakit kanker. Latihan fisik yang dilakukan secara rutin juga dapat memperbaiki suasana hati. Manfaat ini bisa didapatkan karena tubuh akan melepaskan hormon endorfin saat melakukan aktivitas fisik. Itu gerakan yang salah ya, sesuai dengan aturan. Nah, itu baru gerakan yang benar ya teman-teman, sesuai dengan teknik kelincahan. Sri, cepat sikit lah lari Sri.